Carlo Ancelotti 4 kali juara Eropa. Aduh, 4 kali males juara Eropa. Gue udah capek. Gue berkali-kali di mana-mana harus gue jelaskan hal yang sama. I'm not going to do that. Gue enggak minta penjelasan, gue cuma menyampaikan fakta aja 4 kali juara Ya, Champions oke, good. League. Next. 4 kali juara Next topic. Champions League. Lu tau bedanya gue sama yang lain apa? Yang lain ini kan suka riding the wave. Gue bikin apa sama bahkan sama akun centang biru, gue dihajar. I create the wave, man. That is the difference. That is the difference. Yang lain cuman semua yang gue omongkan viral ngajar. Mereka nggak pernah datang dengan sesuatu yang jadi viral. Jadi udah biasa gitu. Iya memang sebenarnya banyak banget acara. Banyak. Nggak, acara talk show bola tuh banyak. Acara talk show bola yang ada Coach Justinnya banyak. Tapi the most influential football talk show di Indonesia ya ini. Tapi Nation League sampai sampai pertengahan Juni loh. 4 pertandingan. Penting lah. Nggak penting Oh, lah. nonton timnas Belanda, Wilhelmus van Nassau, Benedict Cumberbatch. Oh, penting itu. Penting itu. Selamat berjumpa kembali di The Pangeran and Justin Show dalam edisi kesekian bersama dengan Coach Justin Laksana. Apa kabar, Coach? Baik. Lemes banget suaranya memang. Kemarin gue ketemu sama temen ya dari luar kota gitu. Terus dia bilang, lu tuh sebenarnya udah males ngomongin bola ya? Kata dia. Kenapa, gue tanya? Iya, tiap kali gue nonton Regista tuh ada gue, lu sebenarnya udah ogah-ogahan kata dia gitu. Iya bener-bener gue bilang gitu. Apa yang membuat lo tetap mau syuting tiap minggu katanya? Ngecengin Coach Justin gue bilang. Cuman kalau soal pertandingannya gue gak tertarik beneran. Tapi gue nonton sih kemarin ya. Kemarin gue nonton final Champions League di Kuningan. Lo kemarin sama siapa? Sama DPI lo ya? DPI. Sama DPI ya? Lo bikin live reaction juga ya? Bikin live reaction juga. Sebenarnya udah banyak sih kalau lihat di kolom komen di YouTube kita, di Twitter. Lo sekarang katanya lo nge-lock ini ya? Lo nge-lock reply Twitter ya? Enggak. Cuman bisa dibalas sama friends doang, enggak? Iya, cuma bisa dibalas sama friends. Betul. Iya, betul. Iya sih, itu Kan kolom... IG pun nggak gue lock, cuman bisa gue... Kalau IG ya udah lama gue lihat. Iya. Kalau yang Twitter baru ya? Enggak, udah sering udah juga. lama juga. I mean, gue nggak melihat kenapa gue harus buka, ngerti nggak? Tujuannya apa? Nggak ngerti gue. Hanya untuk bikin para manusia laknat itu happy. Ngerti nggak? For what gitu loh. There is no reason untuk ngebuka. Nggak bikin gue lebih happy juga kalau gue buka. Gue nggak butuh pansos seperti mereka. Jadi keep it like this lah. Ngapain? Toh mereka juga ngeliat, toh viewers gue juga naik, subscriber, followers gue, jadi forward gitu loh. Kolom komennya Regista juga udah berapa hari setelah video yang minggu lalu naik kan tiap terus ada terus. Iya. Masuk terus. Mereka itu kan nggak punya kehidupan. Jadi frustrasi di kehidupan nyata disalurkan lewat sosmed gitu. Bukan di lu aja, di DPI sama, bahkan di Helmi juga begitu. Ya silahkan aja. Yang penting timeline gue bersih. Gue tuh tiap kali gue baca komennya, ngebaca komennya Regista atau reply Twitter Regista gitu kan, yang isinya itu ngeceng-cengin lo juga sih. Iya, Dan biasanya pasti. sih itu gue yang nge-tweet ya kalau misalnya. Itu ada yang bilang, ya tapi lo kasih panggung terus gitu kan. Kalau nggak diganti aja. Enggak, gue nggak mau ganti, men. Box office. Iya lagi. Box office gitu kan, nggak apa-apa. Kalau lu ganti gue masih ada 10 talk show yang minta Box gue kok. office, nggak bakal gue ganti. Dia nih ya, kalau ada yang mau bikin eksperimen gitu, bikin video Coach Justin, nggak ngapa-ngapain gitu, taruh di depan kamera gitu. 24 jam nontonin dia aja gitu. Gue yakin laku pasti. Jadi sih kita sebenarnya nggak peduli sama lo bilang apa ya. Yang penting Pangeran Justin Show masih terus berlanjut sampai gue bosen sebenarnya sih ya. Itu sampai gue bosen. Waduh. Semakin tiap pekan sebenarnya kadar kebosanan gue tuh semakin tinggi sebenarnya kan. Apalagi kayak hari ini, Coach.
kok nggak ada brandnya hari ini ya gue lihat ya. Kok nggak ada sponsornya gitu, ngapain kita syuting gitu. Nggak kalau itu Febri kacau itu. Kalau acara talk show bola nggak ada brandnya, bedanya Regis Iya. sama yang lain apa kan nggak ada Iya, bedanya makanya. betul. Kalau tahu gitu gue kan ke channel sebelah aja gitu kan sama aja nih. Emang nggak bener nih domba. Mana kardusnya kan? Aduh nih emang manajer Regis. Udah ada kardusnya belum? Iya. Gue sih malas ngomongin match yang kemarin nih, udah banyak dibahas juga, udah berapa hari Iya, yang lalu juga. udah basi, udah Iya. lewat. Iya. Kita iya. lihat ke depannya di mana MU mau beli siapa. Kenapa ngomongin? Gue tuh yang bikin gue lucu tau nggak? Apa? Rangnick kan mundur mendadak. Iya. Woi, satu timeline gue panik men. Kenapa panik? Lah, nggak ngerti juga. Gimana nih orang yang sudah diplot jadi otaknya Erik ten Hag bla bla kok sekarang mundur, ini salah manajemen begitu terus. Enggak lah, menurut gue sih biasa aja, nggak panik. Makanya Nggak panik. gue juga bilang santai aja. Enggak, gue kemarin kan pas nobar final itu, gue kan juga nobar, gue udah lama banget nggak nonton bareng karena internet rumah gue tuh lagi rusak kan. Nonton di mana? Di Bar. Tori Bar, Tori Oh, Barnya Tori anak-anak Bar, box to iya, box, iya, iya. Tori Kaizoku gitu. Nah, apa namanya? Isinya kan banyak fans Liverpool, fans Madrid gitu kan. Ada suaminya staff kita datang pakai baju Barcelona, lucu banget. Nah, udah gitu adalah sementara teman-teman fans Liverpool kan pada nobar di ini ya. Pada nobar di GBK Senayan, kan, iya, iya. pada nobar di GBK. Si Madrid kalau nggak salah nobar di Madia. stasiun Madia di Iya. Stadion Madia ya. Di GBK juga kan. Gue tuh di sebelum pertandingan gue udah ngebayang nih. Ini subuh-subuh ini kan di udara terbuka. Terus tiba-tiba hujan lagi kan, malam-malam hujan Iya. tuh kan. Ini tim yang kalah nih menderita banget gue bilang Iya, tadi iya. kan. Nah dan gue ternyata kan kalah kan gitu Iya, Liverpool kan. Dan again gue nggak mau ngomongin pertandingannya karena udah dibahas ya. Cuman menurut gue ini ya menurut gue momen paling keren tau nggak apa coach Apa? dari match itu? Momen paling keren tuh pas sebelum pertandingan dimulai. Waktu kamera kan pertandingan ditunda Delay ya? ditunda 36 lebih setengah menit. jam. Awalnya 15 36 menit. Iya, 36 Baru menit kick off. kan. Itu tuh kalau di TV itu udah pusing tuh kan kita masukin gambar Iya, apa iya, nih iya. kan. Kamera nyorot-nyorot ke tribun penonton kan. Bagian paling keren tuh apa coach? Apa? Waktu Raul, dia kan disorot tuh Raul kan. Iya. Udah gitu dia nyanyi kan. Dia nyanyi Anthem Madrid Iya. tuh, nyanyi. Dan dia disorot terus tuh menurut gua keren banget sih. Bagus gitu. Nah, sementara di luar stadion kan rusuh ya. Rusuh gara-gara kalau menurut fans, baik fans Liverpool maupun juga fans Madrid, mismanagement dari inilah, mismanagement dari Dari panitia, dari Iya. polisi. Sebenarnya bukan rusuh lah, carut marut. Kalau rusuh tuh Iya. kayak pukul-pukulan gitu. Iya, kan. enggak. Carut marut, Carut carut marut, ya. gitu. Nah, terus lagi adalah yang nyanyi siapa yang nyanyi? Iya. Camila Ya, Cabello. ya, cewek Iya, itulah. iya, iya. Itu ngamuk ya. Dia ngamuk katanya gara-gara pas dia nyanyi di nonton rekamannya dua fans ini pada nyanyi lagu Nyanyi masing-masing gitu. masing-masing ya. Gue ngerti bahwa mereka pengen bikin ini kayak Super Bowl kan, Iya. jadi di ultimate match gitu. Tapi gue sih nggak penting dia ada di situ sih. Ya nggak coach menurut lu? Lu itu persis yang statement yang Marco van Basten bilang. Dia bilang UEFA sama FIFA ini tambah lama tambah ngawur. Kita datang stadion untuk nonton bola, bukan untuk nonton orang nyanyi-nyanyi. Cuman memang kalau soal entertainment, Eropa jauh ketinggalan dibanding Amerika. Iya. Oke, dan penonton sana pun kalau gue bilang sih lebih bisa diatur ya, lebih bisa ngikutin apa skenarionya dan lain-lain. Kalau di kita kan penonton bola itu kan mayoritas barbar. Ngerti nggak? jadi nggak bisa diatur lah. Gue kan ngalamin sendiri. Kan bertahun-tahun gue ke stadion. Ngeliat itu barbar semua. Apalagi kalau kita mana bisa diatur sih. Kalau polisi bilang, ya kamu harus jalan sini. Ya fuck you lah. Gue jalan gue sendiri. Kan itu yang terjadi. Cuman kalau di Inggris kan sudah terkenal sepak bola adalah entertainment buat keluarga. Jadi kan bawa banyak cewek juga yang datang dan itu kasihan yang punya tiket asli itu kasihan. Cuman kalau ada orang manjat-manjat kita mau itu panitia parah. Iya, kalau manjat-manjat juga gue dulu Iya. tuh lihat di Jalak Harupat malah manjat ya. Enggak, dari jalan luar ke kapal dalam juga different. gue lihat. Ini stadion yang sudah sangat modern loh. Kan nggak boleh terjadi. Tapi gue kalau jadi si Camila Cabello itu ya, gue tahu kan, harusnya tuh ada yang nge-brief dia. Penonton bola di Eropa itu nggak sama kayak penonton olahraga di Amerika. Emang olahraga Amerika tuh gue nggak paham coach. Gue nonton NBA nih kemarin ya, gue nonton NBA. Timnya kalah jauh gitu kan. Home crowd nih, tiba-tiba dari musik joget-joget. Timnya kalah anjing gitu kan.
Iya kan, iya kan. Itu kalau di olahraga Mereka tiap Amerika kali break kan joget. iya, makanya Timo tuh kalah. Kenapa lo joget-joget? Di bola kan nggak mungkin kejadian Jauh, kan. iya, iya. Oh, Kayak bisa gigit kuku gitu-gitu kan. Bisa ditimpukin itu kalau joget-joget kalah. Itu kalau si Camilla Cabello kemarin, misalnya nih ada yang nge-brief dia nih, lu masukin lah sepenggal tuh You'll Walk Alone sama lagu Madrid Iya. di awal gitu biar dapat hatinya dulu, paling nyanyi bareng habis itu Iya, kan iya, semuanya iya, kan. iya, iya. Nggak ada yang nge-brief dia sih. Gitu. Nah, again mau ngomongin match-nya ngomongin apa ya? Soalnya udah, maksud gue dia tuh sudah terpuruk di timeline. Tidak baik untuk menggebuki orang yang sudah di bawah, itu nggak baik. Gue masih bingung, gue terpuruk di mananya gitu. Bahwa emang ada orang, apa namanya, ini nih gue kasih contoh ya. Kalau lu lihat average video gue, itu yang like average 95%, yang dislike 5%. Oke? Video gue Madrid yang nonton 350 ribuan. Tahu yang dislike berapa? Bukan 5%, 32%-an. Jadi lebih banyak kan, jadi yang like 68%. Tetap yang like jauh lebih banyak dong. Yang like tetap jauh lebih banyak daripada yang dislike. Dan itu 50%-an yang nggak subscribe. Jadi memang ketahuan mereka nonton untuk ngebully kasarnya gitu. Karena nggak gue kasih panggung, nggak bisa ngebully di timeline gue, di TikTok dan lain-lain. Bebas kok lu mau ngapa di TikTok. Kan ini bukan pertama kali, bukan karena Madrid ini mendarat. Kan gue udah sering. Lu tau bedanya gue sama yang lain apa? Yang lain ini kan suka riding the wave. Gue bikin apa sama, bahkan sama akun centang biru, gue dihajar. I create the wave, man. That is the difference. That is the difference. Yang lain cuman semua yang gue omongkan viral nggak hajar. Mereka nggak pernah datang dengan sesuatu yang jadi viral. Jadi udah biasa digituin. Iya memang sebenarnya banyak banget acara. Banyak. Nggak, acara talk show bola tuh banyak. Acara talk show bola yang ada Coach Justinnya banyak. Tapi the most influential football talk show di Indonesia ya ini. Baik, sudah. Gini, iya. Nggak, kalau lo tanya sama Coach Justin ya, kalau misalnya ada laporan keuangan nih, dari manakah Coach Justin mendapatkan revenue? Dari sini. No, that is not true. Nggak benar, sekarang sudah berkembang semua. Itu by the way apa namanya, kemarin pas si Madrid lawan Liverpool itu, Iya. abis itu kan si Klopp kan ngomong bahwa itu yang soal kiper kan. Ya. Menurut gue banyak orang yang bilang, oh enggak, itu dia salah ngomong, bukan salah ngomong, dia salah memilih kata karena dia bukan native English speaker. Dia bilang bahwa when the best player kata adalah kiper, something is wrong, Ya. kira-kira gitu kan. Emang Tapi bener kan dia? gue sih kagum sama Klopp ya, karena dia jago banget nyari ini, men. Jago banget nyari, gue bukan bilang excuse, tapi dia jago banget untuk bikin kalimat-kalimat yang menjelaskan kenapa timnya kemarin nggak menang. Iya. Dan menurut gue, ya Dan Courtois jago gue lah. bener. Dan apa yang dikatakan Klopp bener. Cuman gue nggak tahu lu tahu. Gue tuh udah puluhan kali ngomong terhadap De Gea di MU. Kalau lu cek timeline gue selalu bilang De Gea kalau man of the match, something wrong with your team. Dan biasanya kan begitu. Entah itu menang, tak kalah. Dan kemarin juga sebenarnya nggak jauh beda. Cuman ya di kita ini kan kalau menang seolah-olah hebat Emang hebat tuh menang, padahal menang gimana? nah kan tolol juga ini. Dewanya kardus ya ada di sini. Lu juga tahu, lu main jelek pun dapat 1 peluang lu bisa menang. You know that. Jadi jangan campur aduk antara hasil dan permainan. Babak kedua kemarin tuh pas Madrid. Itu kalau di babak pertama ya jelek Madrid main babak kedua itu. Passingnya midfield Madrid itu anti pressnya Liverpool nggak bisa. Betul. Itu Cuma berapa peluang mereka dapatkan selain gol? Ya nggak perlu. Yang penting mereka bisa mementahkan pressingnya Liverpool. Itu pasti babak kedua ya. Kalau di babak pertama emang menurut gue tuh keteteran banget gitu Madrid. Itu pun nggak selama 45 menit di babak kedua. Karena they got a lot of chances di babak kedua juga. Cuman keblok lah. Belum Courtois save berapa kali. But that's football, nggak ada masalah juga dengan itu. Kemarin harusnya skornya lebih dari 1-0 ya, karena
Dani Ceballos itu kan tiba-tiba terbebas dapat passing dari siapa deh? Passing dari Modric kepada Nggak, dari siapa? harusnya 3-1 malah buat Liverpool. Enggak, itu Lah, 2 harusnya kali 2-0. kena tiang gimana cerita? Iya kan ditepis sama Courtois makanya kena tiang. Iya, exactly. Iya, iya. Coba 3 bola itu 3 cm ke kanan, Iya. masuk. Iya. Sesimpel itu kan. Kita sekarang tiba-tiba ngomongin geometri kan lebih banget menurut gua. Iya, sesimpel itu kan. Dani Ceballos itu kan dia udah di dalam kotak penalti kan itu kan. Iya. Dani Ceballos itu tuh pas dia dapat bola, Dia passingnya salah kan? tau nggak kenapa coach? Karena Iya. karena kenapa? Pas dia lagi berlari untuk timbang bola, dia inget dia pemain Madrid. Pas dia mau dapat bola, gue kemarin main di Arsenal. Iya. Intinya ada defense Liverpool bagus. Dan gue setuju karena Liverpool lebih ambil serangan kan. Lebih menyerang, ambil risiko. Diserang balik kan. Nggak ada satu yang berhasil. Mau Vini lah, mau apa. Tapi ya it's okay. Gol Benzema, itu sah itu harusnya. Ya enggak lah. Orang kena Fabinho kok. Lu ketahuan nggak pernah nonton bola Orang ya begitu? kena Fabinho. Enggak. Betul. Kena Fabinho. Betul, kena Fabinho. Iya, nggak offside makanya. Kena apa itu dia karena kenanya bukan dengan sengaja, tidak sengaja. Di poin itu menurut gue tuh aneh banget. Mana ada pemain lawan dengan sengaja? Iya kan? True. Cuman wasit punya wewenang untuk melakukan persis di Inggris lah. Kalau lu kena hands secara tidak sengaja, menurut wasit tidak sengaja, dia anulir. Iya kalau hands sih ya. Iya. Kalau hands ya sih ini ya. kan sama, ada unsur sengaja atau tidak. Nggak, kalau menurut gue sih itu absurd banget. Gue setuju sama lu bahwa itu bola dari Fabinho. Iya, Secara kena Fabinho. tidak sengaja Kalau bolanya misalnya soal ke peraturannya Madrid. kan karena si kiper udah maju jadi cuma Iya, satu poin iya, terakhir iya, kan. iya. Kalau itu benar. Last Tapi defender. gara-gara itu kena Fabinho itu harus menurut gue sih nggak offside. Tapi kan Ya. anyway ya udah apa namanya justice is done juga kan menang juga gitu Madrid ya. Ya, enggak, itu bukan jasa, itu luck. Jatuh dari langit. Itu golnya si siapa Vinicius Junior itu paling keren tuh menurut gue. Paling keren tuh sebenarnya bukan finishingnya Vinicius sama crossingnya si siapa Valverde ya. Paling keren itu sebenarnya Modric. Ya. Modric itu kalau pemain lain tuh dia bakal back pass ke kiper pasti. Betul. Gue kaget tiba-tiba kaki bengkok itu passing ke depan. Iya, betul. The point is Madrid itu punya Benzema sama Modric yang setiap match punya memberikan ekstra nilai tambah. Itu yang dimiliki dan gue harus akui mereka bukan main bagus tapi sangat efektif dengan sedikit peluang. Iya nggak perlu main bagus kalau menang kan. Ya the point is sekarang berapa kali sih lu main jelek terus menang? Masalahnya lawan City mainnya bagus kali juga menang. Oke, di year kalau gue bilang lagi dapat angin enaknya. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah berapa tim yang main jelek sih jadi juara? 20% mungkin. 80%-nya main bagus semua. Ya tergantung juga. Lo kalau ngomongin final Champions League, mana pernah seru sih final Champions League sebenarnya? Kalau dipikir-pikir. Nggak selalu sih, betul. Hampir semua final jarang seru. Iya, benar. Dan menurut gua buat ukuran final ya, yang kemarin itu not bad. Bagus, iya. Kenapa? Karena Madrid nggak bertahan. Madrid nggak parkir bis, berusaha yang cuma mereka nggak ada kreatifnya, stuck aja, terutama di babak pertama. Babak pertama gue cukup heran memang si Madrid itu kagak kejebolan ya. Karena begitu babak kedua menurut gue siapa Liverpool tuh udah mulai kehabisan stamina. akal sama stamina juga. Dan nggak ada Origi kemarin kan? Iya. Nggak ada Origi kan makanya. Iya, tapi nggak ngaruh juga. Nggak ada plan B ya, nggak ada plan B-nya. Kan Firmino, Mas. Ya Firmino beda, kalau Origi itu kan gitu kan. Ini laga kemarin tuh laga terakhirnya Marcelo ya. Marcelo dia ngangkat piala kemarin kan. Ya. Marcelo, Sadio Mane juga. Hazard juga nyaris nggak main, angkat piala juga. Nggak apa-apa, Bale sama Hazard sama-sama angkat piala kemarin. Kalau Bale masih punya kontribusi lah di Madrid. Kalau Hazard kan nyaris nggak ada. Bale tuh musim ini di Champions League tuh mainnya 9 menit, Coach. Iya, gue tahu. Cuman di Madrid kan dia punya kontribusi cukup. Dulu. Iya, nggak total dalam karirnya di Madrid. Jadi kalau dia punya dia angkat piala, gue masih paham lah. Walaupun sangat sedikit mainnya. Lah Hazard, apa kontribusinya? Hazard cedera. Hazard mau cekokin anaknya Toni Kroos pakai alkohol lihat nggak? Nggak, gue nggak lihat. Lagi joget-joget di ruang ganti gitu kan, joget di ruang ganti. Nggak, itu gue matiin semua hal. Setelah pertandingan nggak ada yang gue nonton. Dia lagi joget di ruang ganti, si Hazard ngasih alkohol ke anaknya Toni Kroos. Toni Kroos lagi joget-joget kan, dia lihat langsung ditepokin tangan Hazard. Carlo Ancelotti 4 kali juara Eropa, Aduh, 4 kali males juara lu bahas Eropa. Gue udah capek. Gue berkali-kali di mana-mana harus gue jelaskan hal yang sama. I'm not going to do that. Gue
Enggak minta penjelasan, gue cuma menyampaikan fakta aja 4 kali juara Ya, oke, Champions good. League. Ya. Next. 4 kali juara Next topic. Champions League. Dan yang paling gokil adalah dari dekade Carlo Ancelotti menang Champions League dan European Cup di dekade 80-an, di 90-an sebagai pemain, 2000-an, 2010, 2020-an sebagai pelatih gitu. Gokil Oh, sih. sebagai pemain sih hebat dia. Itu definitely kan juga golden generation-nya Milan, Iya. iya, benar. Sementara Jurgen Klopp adalah sekarang pelatih yang paling banyak kalah di final Champions League atau European Cup barengan sama Marcelo Lippi. Jadi dia kalah 3 kali kan, 2 kali sama Liverpool, sekali sama Dortmund. sekali sama Bayern Oh, pas Bayern. dia main di Dortmund. Oh, sebagai pemain. Sebagai pelatih, Klopp. 2013. Oh, dia pegang Dortmund kan? Dortmund. Iya, itu Dia kalah maksud sama gua. Bayern Iya, sekali, iya. kalah sama Madrid 2 kali. 2 kali. Nah, habis mereka balik ke Liverpool, terus mereka bikin pawai kan. Iya. Walaupun cuma 2. Menurut gue sih sah-sah aja ya bikin Iya, pawai sah-sah aja. Absolutely. Iya. Dan gue bilang Liverpool is the best team this year. Jadi bahwa lu nggak cuma menang 2 trofi, tapi lu bisa bawa tim lu ke 3 final, plus di IPL sampai 15 menit terakhir masih punya harapan untuk juara. Itu luar biasa. Dengan squad yang menurut gue kedalamannya tidak terlalu bagus, tapi itu benar-benar luar biasa. Sir Alex Ferguson tuh sering dicengin gara-gara kalah di final 2 kali kan sama Barcelona. Sama Salah Barcelona. satu tim terhebat sepanjang masa gitu. Iya. Barcelona Pep. Klopp kalah di final 2 kali lawan Real Madrid. Yang gue rasa sebagian orang tuh merasa tim ini tuh biasa aja sebenarnya. Tim mana? Madrid. Madrid. Iya, emang. Madrid Zidane sama Madrid Ancelotti kan biasa aja Iya, sebenarnya kan. emang. Bukan yang bener-bener. Beda waktu Barca lawan MU. Itu gue Iya, setuju. iya, Benar. Memang. Game gitu. Nah, dan siapa namanya kalau kita lihat menurut gue sih tim terhebatnya Liverpool. Ini kan salah satu tim terhebat Liverpool nih di Iya. era Premier League lah ya, di era Premier League gitu. Dan kayak gue bilang cuman bisa dapat dalam tanda kutip karena bukan cuman juga itu tetap prestasi gitu. Iya. Dapat Piala Liga sama FA Cup. Iya. Itu buat orang yang bukan fans Liverpool sih sebenarnya bersyukur coach. Iya. Ya, gue paham terutama fans MU yang mendadak dukung Real Madrid ya. Tapi that's okay. I mean rivalitas itu harus ada antara Liverpool dan MU. Cuman jangan terlalu kampungan aja. Kalau MU dukung Madrid ya untuk gue sih sah-sah aja di samping trofi dan kayak lu berharap Liverpool tidak juara biar juara IPL biar jumlah trofinya sah-sah aja, ngerti nggak? Cuman jangan dibawa-bawa bahwa Liverpool nggak perform. Gue tahu Van Dijk itu kan dipanggil timnas Belanda kan main 4 match. Dia tuh cuma main 1 match. Tahu Van Gaal bilang apa? Ini udah nggak normal. Bahwa Van Dijk udah main, bahkan dia sempat cedera kan nggak? Itu main 51 match. Jadi sama si Van Gaal bilang, udah lu main lawan Belgia, habis itu lu liburan. Jadi 3 sisanya dia nggak dimainin. Udah cedera pun masih main 51 match. Pemain mana yang main dalam satu musim itu 50-60 match, ngerti nggak? Jadi nggak make sense untuk gue. Jadi menurut lu memang kalau tadi gue ulangin yang lo bilang ya, kalau rivalitas itu nggak apa-apa asal jangan kampungan. Ya. Oke. Tapi Son jadi top skor gimana coach menurut lu? Ya biasa aja. Biasa aja. Nothing special. Gue 3 nama yang sering lo cengin musim ini gitu. Ya. Gue nggak cengin, I tell the truth. Ancelotti, Gue nggak ada yang gue Son cengin. Heung-min ya, sama Jose Mourinho. Iya. Itu 2 dapat piala, 1 dapat top skor. Iya, that's okay. It happens. Terus gimana? Jose Mourinho, men. Jose Mourinho. Lu lihat Mourinho dengan dia beli pemain kalau nggak salah 150 jutaan ya tahun ini. Rank 6 di Liga Aki-Aki, men. Hanya karena menang UCL rasa melon aja udah luar biasa. I don't get it gitu loh. Iya. Lu rank 6 di Liga Aki-Aki aja rank 6. Terus happy ya dalam itu ya selalu dah bebas lah. Tapi bener sih, gue lihat logonya Conference League itu menurut gue nggak bukan melon sih kalau gue bayang coach. Ini mint. Nggak, I mean lu menang sebuah piala yang di-create UEFA untuk mendapatkan duit dan yang ikut sampai gue tanya yang orang yang berusaha untuk ngecengin gue, untuk ngebully gue tanya pada saat
Conference League ini dimulai, berapa tim yang lu kenal? Nggak sampai 20%. Yang lu tahu. Yang lain nggak tahu namanya itu siapa, tim dari mana. Tapi finalnya Conference League itu menurut gue straight out of 70s lah kan. Roma lawan Feyenoord. Iya, Iya iya. kan. Pada akhirnya juga tim gede juga yang masuk final. Iya. Iya. Ya, Feyenoord itu rank 3 di Liga Belanda yang Liga nomor 6, 7. Ya bukan tim besar juga. Dulu tim besar. 70s tim besar. Iya. Bener. Mourinho, Son, sama Ancelotti. Ancelotti keren sih emang. Jadi, iya keren Ancelotti. Kayak taktik deh. Kayak trofi. Kayak trofi sama kayak taktik juga sebenarnya. Enggak lah, lo kalau lihat passing-passingnya Madrid ya, again nih babak kedua, itu nggak mungkin kagak dilatih anjing kayak gitu. Oh, itu dilatih. Iya kan? Itu dilatih. Cuman sebelumnya Ancelotti mereka udah main kayak gitu. Enggak, kayaknya menurut Lu gue. kalau lihat golnya Vini, itu dilatih. Tapi sebelum Ancelotti, Vini udah sering cetak gol kayak begitu. Oke. Enggak sih, coaching udah harus cabut nih kayaknya. Gue juga mau cabut sih. Jadi kita sekarang cuman ada satu bahan dong, soalnya udah kelar musim kan? Iya. Iya kan? Enggak sih, gue pengen bahas MU sih Enggak, sebenarnya. kalau kita mau ngomongin soal kebangkitan MU di tahun depan, menurut gue terlalu panjang ntar. Kita bahas ntar aja ya. Keren sih ya. Darwin Núñez. Timber Mulai. yang Belanda kan, Timber. Nonton. Silakan. Frankie De Jong. Satu lagi siapa ya? Gue lupa, tuh ada 4 pokoknya incerannya Iya, Erik ten Hag gitu kan. Tolong dicatat ya nama-nama itu, lihat siapa yang datang dari nama itu. Darwin Núñez sudah dapet sih menurut gue. yang datang tuh siapa? Timber tuh datang. Timber datang sih, itu Iya. datang tuh. Timber datang. Feeling gue sih Anthony yang datang juga. Anthony ya, pemain Ajax lah, pemain Belanda lah. Iya, yang mahal-mahal feeling gue enggak. Karena dana yang cukup terbatas di total 200-an, tapi mereka harus beli 8-9 pemain. Itu siapa pemain Bayern tuh tengah yang free agent Tolisso itu hancur, men. Parah itu pemain. Kenapa? Dari awal. Karena cedera ya? Cedera mulu ya? Bukan, emang bapuk. Dari awal gue udah bilang, demi Tuhan, Pange, gue bilang, gue bingung si Munchen bisa beli pemain kayak gini. Ini bener-bener levelnya itu bukan Munchen banget. Makanya 5 tahun di situ cadangan terus kan. Terakhir-akhir aja sekali-sekali dimainin. Dan terakhir kan performa Munchen nggak kayak dulu. Iya. Kan lebih sering, ya tipis lah. Kalau dulu kan bener-bener mendominasi. Lewandowski ke Barcelona nggak? Dia kan udah mau cabut nih, tinggal masalah dikasih duit aja. Hampir pasti gue bilang. Karena Mane ke Munchen kan. Mane ke Munchen. Ya, Tapi jadi- beda dong Mane sama Lewandowski posisinya. Di atas kertas beda, tapi kan kita nggak tahu Nagelsmann maunya striker seperti apa. Iya kan? Iya. Dan Mane membuktikan sebenarnya nggak jelek-jelek amat sebagai striker di Liverpool berapa. Bener. Jadi feeling gue sih kenapa ini mungkin permintaan Nagelsmann biar dia mau rubah sistemnya, nggak kayak dulu lagi dengan real striker, Müller di belakang. Mungkin dia sulap Müller sebagai false nine, bisa juga kan? Oke, udah gitu-gitu aja ngomongin bolanya. Sekarang kita mau ngomongin soal kontribusi dari warga ya. Dari kardus domba dan cutter of the week. Oke, kita lihat sekarang kardus of the week. Kardus yang pertama adalah mau main cantik Ya banget di lapangan. ini kardus banget sih. Tapi kalau nggak menang, nggak akan diingat sebagai pemenang dalam sejarah termasuk Wikipedia. Ya bener sih, Coach. Iya, dia bener. Kardusnya bener. Ya murni karena dia nggak mau sama kayak lu, nggak mau kalau Liverpool nyalip MU, akan disalip anyway. Nggak apa-apa, Ji. Gue setuju kok sama lu. Jadi, Panji, kapan lu pindah ke Regista, Ji? Diterima dengan senang hati kok. Next. Images that precede unfortunate events. Bener sih. Kepada tim desainer Regista ya, kalau mau bikin thumbnail tuh kayak gini, langsung aja yang tegas-tegas aja di depan. Banyak banget yang nonton loh. Banyak banget. Walaupun ini agak goblok juga sih yang bikin thumbnail menurut gue. Unggul kan Liverpool, Real Madrid, Amburadul, plus preview final UCL. Itu kan preview final UCL itu adalah ini gitu ya. Satu. Terus tiba-tiba di tengahnya Mbappe gitu menurut gue. Nggak ngerti juga gue. Nah, ini kardusnya yang bikin ini. Nggak, cuman kalau adminnya Regista kardus itu gue udah sering bilang, makanya berapa kali gue blok. Terus gue kasihan, gue buka lagi. Nuha itu coach, namanya Nuha. I don't care. Namanya Nuha. I don't care mau nama siapa yang pegang, kalau gue nggak suka gue blok. Sesimpel itu.
Ini kardus Wah, banget. keren banget. Ini kardus plus bengkoang jadi satu nih. Ronaldo or Messi? Ronaldo or Messi? Thank you. Lu Keren banget deh. lu tau Özil mikirnya apa? Kardus ngapain lu di sini tanya-tanya. Lu lihat mukanya Özil. Huh? Siapa lu? Pas final tuh dia udah ada di Paris kan? Nggak tahu. Ozil ada dia. Ada di Paris dia Lu langsung. bukannya di sini, terus dia ngapain di sini? Bukannya main bola? Di sini ketemu Sandiaga Uno kemarin gue lihat. langsung terbang pulang deh, langsung ke sana. Udah di Paris deh. Next, domba. Mugiwara. Untuk musim ini miskin taktik tapi ya faktor lucknya gede ditambah pemain-pemain Madrid skillnya oke. Gue yang suka nonton sepak bola menyerang aja lihat Madrid tadi parkir bus ya kesel. Kenapa dia merasa Enggak. bahwa penting banget untuk peduli sama perasaannya dia gitu kan? Gak ada yang peduli juga. Real Madrid nggak peduli. Enggak, tapi kalau dibilang Madrid parkir bis, gue nggak setuju. Nggak bener itu. Enggak. Gue gini, maksudnya Cuman sisanya bener. kenapa dia harus bawa-bawa soal perasaannya dia gitu. Terus udah gitu pas dibalas sama akunnya Regista ya. Yang mana tuh gue nge-tweet sih. Ya. Balas kan. Terus ada yang balas lagi. Emangnya Real Madrid peduli sama lu gitu kan? Gue nggak balas sampai gue pengen bilang peduli lah kita dapat duit dari sini aja. Next. Ini ngomong ke Panji nih ya. Berarti lu emang kardus. Nilai sepak bola hanya dari menang dan juara. Main bola itu dinilai dari cara mainnya. Kalau dia kuasai pertandingan, banyak created chances itu menurut gue luar biasa. Dan seharusnya layak buat menang dan juara. Tapi ya itu sepak bola. Kenapa dia membatalkan apa yang diomongin sendiri di depan gitu kan? Argumennya udah dibangun sama dia nih kan. Tapi ya itu sepak bola. Akhirnya ngomong gitu kan. Enggak, tapi dia bener. Enggak lah. Dia bener banget. Main bola itu dinilai dari jumlah gol yang dicetak gitu. No, itu ya. that is not true. That's true. Itu setelah pertandingan. Dalam pertandingan emang lu nilai jumlah gol. Enggak, yang lu lihat bagaimana cara gol itu terjadi. Enggak ada. Apakah ada yang pakai form penilaian? Bro, ini kira-kira berapa nih? Enggak. Cakep nggak nih gol? Bentar, terus lu ngapain nonton bola? Mending lu tidur bangun lihat live score kalau lu cuma lihat hasil. Iya kan lo pengen nungguin kapan kejadian, kecuali Exactly, justru momen itu yang lu harus nikmati. Kapan kejadian? Iya, bisa iya. menang, bisa kalah kan? Iya. Cuma Kalau- ya akhirnya gol yang dinilai dong. Kecuali iya. kecuali sepak bola tuh kayak renang indah tuh yang gitu-gitu Enggak, kan. Udah betul. gitu pas ada gol ya. Pas ada gol tuh ada juri gitu kan nilai. Nah, itu baru. Aduh, gue manusia di sini kok banyak yang goblok dan tolol ya. Gue rasa kebanyakan follow Pange jadi tololnya ikutan semua. Jadi dia yang tahu cuman dia nggak bisa menikmati pertandingan. Sebenarnya gue nggak heran, makanya dia bilang dia jarang nonton karena dia cuma tahu skor seperti apa. Ya that's okay lah, lu bener lah. Kira-kira tadi dari statementnya Coach Jasin berapa nilainya? Next. Ini bentar, ini kenapa termasuk dalam kategori katro? Yang katro bukan Sintayong ya, tapi fakta bahwa ini kejadian. Oke. Iya. Padahal bisa booking online kan ya? Bisa. Sebenarnya ya, bisa booking. Dia tuh pengen ngebuka apa sih? Buat latihan. Latihan, iya nggak, maksudnya di Madia. Di mana stadion namanya? Stadion Madia. Stadion Madia ya? Ini ternyata. Regista bisa booking loh padahal. Padahal kita aja bisa booking sendiri kan? Bisa. Mungkin nanti Nggak, I Sintayong mean, bisa ngomong sama kita mungkin. kalau- Gini. Senayan itu kan di bawah Sesnek ya, di bawah Iya, Sesnek. Kalau PSSI punya kerjasama dengan Sesnek dan seharusnya bisa dan semua FA begitu, itu diberikan prioritas. Jadi kalau udah dibook pun bisa dibatalkan, ngerti nggak? Mhm. Nah, gue nggak tahu apakah ada komunikasi antar Sesnek dan PSSI sehingga private yang sewa aja nggak bisa dibatal. PSSI harus mindir. Untuk gue sih ya sangat amat menyedihkan. Dan apa yang dia kan sempat dikritik. Ini hal kecil kenapa harus diumbar Besar-besar ke media. Ya. Enggak, ini bukan hal kecil. Ini menunjukkan how professional you are. Setuju Coach Sintayong kalau mau ada hal-hal lain yang diumbar-umbar bisa ngasih tahu kita ya. Iya, betul. Bisa hubungin @aunrahman kalau itu. Udah jadi bos sekarang. Jadi bos. Gue tweet sekarang, lu sekarang jadi bos gue. Nggak berani jawab dia. Dia cuma bilang apa? Teruskan atau apa? Lanjut terus coach. Nah, lanjut terus. Apa maksudnya nggak ngerti juga gue.
Oke, yaudah demikianlah The Pangeran Injustice Show untuk episode kali ini. Ada bola lagi nggak sih? Ini ya? Masih ada ini ya? Nation League. Finalissima. Nation League. Itu di weekend apa minggu depan lagi? This week Tanggal 1. Tanggal 1 ya? Besok berarti ya? Besok. Besok. tapi Nation League Nation League. sampai pertengahan Juni loh. Penting 4 Nations League, pertandingan. Penting Nation League lah. mah nggak penting Oh lah. nonton timnas Belanda Wilhelmus van Nassau oh penting itu. Penting itu. Udah gila. Udah, habis. Tadi jangan lupa dipotong ya, masukin dulu. Udah gila Masukin itu. Twitter ya. Dah. Kapan lagi gue nyanyi kalau nggak timnas yang main? Iya kan? Gue cuma bisa nyanyi pas timnas main, bukan? Buru-buru kan? Ya.